Salam Rahayu. Di dalam ungkapan bahasa Jawa ada suatu perkataan yang mengatakan ngilowo gitoke dhewe atau belajar bisa rumangsa. Manusia memang ketempatan sifat egois. Kata saya adalah kata yang jauh lebih banyak diucapkan daripada kata kita atau kata Anda. Semua yang paling baik dan benar adalah saya. Dan kalau ada yang tidak baik atau tidak benar, maka itu adalah kapling Anda. Barangkali ada yang masih ingat cerita masa kanak-kanak dahulu tentang Putri Salju, sang ibu tiri yang setiap hari bercermin di hadapan cermin ajaibnya. Dia berkata, "Wahai cermin ajaib, siapakah wanita yang paling cantik?" Jawaban selalu, "Andalah yang tercantik." Kecuali setelah kedatangan si Putri Salju. Tidak mau mengakui kelemahan diri ini tercermin pula dalam peribahasa Indonesia. Buruk rupa cermin dibelah. Dalam kehidupan Jawa, sebenarnya perilaku seperti di atas amat tidak disarankan. Masalahnya, Jawa panggonane semu, sehingga budaya Jawa tidak terus terang mengatakan kamu harus begini atau begitu, kamu kurang ini atau kurang itu. Ungkapannya disamarkan. Mulat sariro dan bisa rumangsa. Keduanya adalah ungkapan tingkat tinggi. Mulat sariro hang rosowani adalah ajaran Sri Mangkunegara pertama, bagian dari 3 kalimat Tridharma, di mana sebelumnya diawali dengan rumangsa melu handarbeni dan wajib melu hangrungkepi. Pengertian mulat sariro sendiri adalah menilai diri sendiri atau introspeksi, baik keunggulan maupun kelemahan. Perlu dicatat bahwa menilai keunggulan diri jauh lebih mudah daripada menilai kelemahan diri. Mulat sariro harus mampu menempatkan diri pada posisi tidak memihak, sehingga kita akan mencapai hasil
bisa rumangsa, bisa sadar, khususnya hal-hal yang kurang dari diri kita, sehingga bisa diperbaiki supaya lebih sempurna. Kalau perlu, kita minta penilaian orang lain. Hal itu tidak gampang, sehingga tidak banyak yang mau. Yang disuruh menilai juga merasa tidak enak dan ada kekhawatiran salah terima karena ia harus bloko, seperti Werkudara yang selalu cekak aos bloko suto atau asertif. Karena Jawa panggonane semu, maka amat sulit bagi orang Jawa untuk asertif atau bloko suto. Jadi kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus mampu mulat sariro supaya bisa rumangsa. Ambunen sikutmu dhewe. Salah satu hal yang tidak mungkin dilaksanakan, mencium siku kita sendiri. Kalau tidak percaya, boleh dicoba. Pasti tidak sampai ke siku, hanya mendekati siku saja. Ungkapan ini seolah-olah memperkuat pendapat bahwa introspeksi diri tidak mungkin 100% benar. Contohnya, ada orang yang suka marah-marah dan diingatkan oleh temannya. Ia menyangkal kalau pemarah. Maka temannya mengatakan, "Jajal ambunen sikutmu dhewe." Ya mana bisa? Yang jelas sikut itu tidak berbau seperti ketiak. Untuk membaui ketiak sendiri, kita masih bisa. Apalagi ketiak memang sumber bau. Tetapi membaui siku yang banyak tidak berbaunya sekaligus tidak terjangkau. Mana mungkin. Maksud si teman mengatakan, ambunen sikutmu dhewe adalah tidak ada orang yang mampu menilai diri sendiri dengan benar. Dengan kata lain, butuh orang lain. Oleh sebab itu, ungkapan selanjutnya adalah ngilowo githokmu dhewe. Ngilowo githokmu dhewe. Jelas tidak mungkin kita melihat belakang kepala kita. Biarpun pakai cermin, tetap tidak mungkin. Ungkapan ini bisa digunakan untuk menegur atau menasihati, tetapi yang biasa dipakai adalah untuk ngrasani. Ana wong kok ora gelem ngilo githoke dhewe. Kalau bahasa Indonesianya,
Orang kok tidak mau cermin ke tengkuknya sendiri. Misalnya saya ditegur, "Mbok ngiluwo gitokmu dewi." Kalau dipikir malah merupakan teguran sia-sia. Menegur secara tidak jelas untuk satu hal yang saya tidak tahu. Kecuali saya cukup arif, tahu kalau tidak mungkin ngerti. Maka dengan lapang dada saya mau bertanya, lalu apa kekurangan saya? Yang satu omong semu dan satunya tanggap. Bukankah melihat tengkuk hanya bisa dilakukan dengan dua cermin? Berarti dalam pengembangan diri sebagai manusia, kita butuh orang lain. Dalam menapai hidup ini, kita butuh teman. Apakah ada orang yang berani mengatakan, rumongso ora butuh konco? Saudara, semoga ungkapan bahasa Jawa ini bisa menjadi pandangan hidup dan introspeksi diri kita. Rahayu dari Bocah Deso.